Saur Sepuh, awalnya adalah judul sandiwara radio, yang menjadi legenda terbesar dari sandiwara radio yang pernah ada di Indonesia. Saur Sepuh, merupakan karya asli dari Niki Kosasih yang bercerita tentang perjalanan seorang pendekar sakti, bernama Brahma Kumbara. Kelak Brahma Kumbara menjadi raja di salah satu kerajaan, di wilayah selatan bernama Madangkara. Namun, tidak pernah terekspos di media bahwa, ketika proses syuting film layar lebar Saur Sepuh, ternyata lokasi syuting sempat diserang kelompok gajah liar. Hampir saja syuting film ini gagal total. Bagaimana cerita selanjutnya? Silahkan subscribe, sukai dan bagikan channel dan video ini. Supaya fakta unik sejarah, semakin berkembang. Mari kita lanjutkan kisahnya. Saur Sepuh, disiarkan melalui media radio pada dasawarsa 1980-an di Indonesia, dengan mengambil latar pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, pada zaman Kerajaan Majapahit di Nusantara. Serial ini, mampu memukau jutaan pendengarnya di seluruh pelosok Nusantara. Hampir di tiap jam tertentu, masyarakat dengan saksama mendengarkan serial ini. Pada saat itu, radio adalah satu-satunya media hiburan rakyat yang masih langka, sehingga untuk mendengarkannya, mesti secara beramai-ramai ke rumah tetangga yang memiliki radio. Perusahaan farmasi Kalbe Farma, sebagai produsen obat-obatan ternama menjadi mitra utama dari serial ini. Dengan durasi 30 menit, dipotong iklan produk obat-obatan, serial ini mampu menghipnosis para pendengarnya, untuk berhenti beraktivitas, dan berkonsentrasi untuk mendengarkannya. Sandiwara radio Saur Sepuh memiliki banyak episode, dalam setiap episode ada 60 seri. Semua disiarkan setiap hari oleh berbagai stasiun radio. Setelah sandiwara radionya sukses, dan menjadi populer secara nasional, Saur Sepuh merambah ke layar lebar pada tahun 1988. Bekerja sama dengan Kanta Indah Film, Kalbe Farma turut mendanai pembuatan film Saur Sepuh, yang disutradarai oleh sutradara ternama Imam Tantowi. Saur Sepuh akhirnya dirilis di film layar lebar secara nasional pada tahun 1988, dan setelah sukses besarnya, diikuti oleh 4 film sekuelnya dalam sebuah waralaba. Syuting film Saur Sepuh diserang gajah liar. Di Waikambas, Lampung Tengah, malam terakhir kabel diputus gajah liar. Dikutip dari majalah film tanggal 20 Agustus, 2 September 1988. Pertengahan Juli tahun 1988, majalah film bersama 20 wartawan film ibu kota, selama 3 hari mengikuti Imam Tantowi ke Pusat Latihan Gajah, PLG, Karangsari Waikambas, Lampung Tengah. Tantowi, sutradara film aksi itu, memang sedang merampungkan pembuatan film kolosalnya, Saur Sepuh, Satria Madangkara, di daerah yang penduduknya mayoritas suku Jawa itu. Disertai puluhan kru dan para pemainnya, seperti Eli Ermawati, Anneke Putri, Fendi Pradana, Lamting, Hengki Tornando, Atut Agustinanto, Atin Martino dan lain-lain. Tantowi berbaur dengan puluhan figuran yang diambilnya dari penduduk setempat, plus gajah-gajah yang jinak di Taman Nasional Waikambas itu. Ini syuting terakhir Saur Sepuh yang mengambil adegan peperangan antara pasukan Majapahit, yang menunggang gajah dengan pasukan kerajaan Pamotan, ujar Tantowi. Dan adegan itulah yang selama 3 hari, dari pagi hingga malam, disut kameramen Herman Susilo di Waikambas. Ada tembok tinggi kerajaan Majapahit yang panjangnya 26 meter dan tingginya 8 meter, terbuat dari lukisan triplek, lalu ada belasan ekor kuda, dan 5 ekor gajah serta puluhan figuran. Mengambil adegan yang serba kolosal itu, tak urung Tantowi naik pitam, betapa tidak, puluhan orang diharapkannya menuruti komandonya. Tapi dasar para figuran itu awam terhadap dunia film, begitu Tantowi teriak, "Cat," mereka masih saja berkelahi dengan pasangannya. Atau belum lagi Tantowi teriak, "Aksen," mereka sudah mendahului berakting. Tak heran, kalau Tantowi sambil melap keningnya yang penuh keringat, karena cuaca memang sangat panas, harus berkali-kali mengulang adegan. Belum lagi, kuda-kuda yang ketakutan, ketika bertemu dengan gajah-gajah pasukan Majapahit. Begitu Tantowi berteriak aksen, dan kamera mulai bekerja, kuda-kuda tunggangan para kesatria Madangkara itu lari ketakutan, saat di depannya melintas gajah-gajah itu. Terpaksa Tantowi pakai cara lain, kuda-kuda itu dipegangi oleh para pemiliknya. Syuting film yang sampai selesainya memakan waktu hingga 5 bulan itu, di Lampung agaknya merupakan syuting puncaknya setelah di Sumba, Pangandaran dan Jakarta.
malam terakhir syuting, seluruh kru dan Tantowi sendiri jadi kalang kabut. Muncul beberapa gajah liar yang mengamuk dan sempat memutus kabel di sel. Rupanya, baik Tantowi maupun pawang-pawang gajah yang ada di Waikambas, tidak lebih dulu kompromi dengan 3.000 ekor gajah liar yang masih berkeliaran di lokasi syuting itu. Syukur, Sangat Noparwan, seorang pawang gajah asal Thailand, berhasil menghalau gajah liar itu. Jika tidak, bisa-bisa, syuting di Waikambas ditambah waktunya, tutur seorang kru Tantowi. Selain Tantowi, selama 3 hari itu ada juga yang cukup repot, Ellie dan Anneke karena terpaksa memenuhi permintaan foto bersama, dari para penduduk setempat. Kerja tambahan yang menyenangkan sekaligus merepotkan. Film Saur Sepuh, Satria Madangkara. Terjadi pada latar zaman Kerajaan Majapahit. Film ini dirilis tahun 1988, dengan disutradarai oleh Imam Tantowi dan dibintangi oleh Fendi Pradana sebagai Brahma Kumbara, Ellie Ermawati, yang juga mengisi suara Mantili dalam versi sandiwara radionya, sebagai